Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum jami'an. Ismi Mutia Aswatun. Ana tolibah fil fasal Tani C min kitem PGMI. Fil hazal video sauqaddimu lakum mufrad, tasniyah, wa jama'. Syukron limusahadatikum wa atamanna an tamtasdi'u bihi. Kali ini mufrad, tasniyah dan jamak untuk pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya itu pengertian mufrad. Mufrad itu adalah kata benda yang menunjukkan tunggal atau satu, yaitu kata yang bermakna satu itu namanya mufrad. Seperti rajulun itu yang artinya seorang laki-laki, itu kan bermakna satu. Kemudian ada kitabun, sebuah buku, itu kan bermakna satu juga. Kemudian ada baitun, sebuah rumah, itu bermakna satu. Kemudian yang kedua ada pengertian tasniyah. Tasniyah itu merupakan kata benda yang menunjukkan jumlah dua. Intinya itu dalam tasniyah ini katanya itu bermakna dua. Seperti ada rojulani, dua laki-laki, kitabani, dua buku, kemudian ada baitani, dua rumah. Tapi dalam tasniyah ada ciri-cirinya, terutama satu itu ditambahkannya an, alif sama nun, seperti ini. Rojulani, ini ada tambahan alif sama nun di belakangnya, itu jadi bermakna tasniyah atau bermakna dua. Kemudian yang kedua ada menggunakan ya sama nun, itu dalam membentuk mansub atau nasab dan majrur jar. Sama aja dengan yang tadi, contohnya tambahan di akhir kalimat. Misalnya tadi kita bani dari kita baini. Kemudian ada jamak. Jamak itu kata benda yang menunjukkan jumlah lebih dari dua. Kan kalau tadi yang bermakna dua, kata yang bermakna dua itu ada namanya tasniyah. Kalau yang satu itu namanya mufrad. Nah, kalau maknanya lebih dari dua itu namanya jamak. Dalam jamak ini ada tiga jenis. Ada jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Jenis jamak yang pertama ada jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ini digunakan untuk benda berjenis laki-laki dan berakhiran dengan waw dan nun yang dibaca una. Kemudian itu pada marfu, kemudian ada ina ya dengan nun, itu pada mansub dan majrur. Contohnya ada muslimuna. Muslimuna ini ada waw dengan nun. Jadi tandanya kalau dia jamak muzakkar salim. Kemudian ada muallimuna, sama dengan yang di atas, dia ada tanda waw dengan nun, itu merupakan pertanda bahwa dia jamak muzakkar salim. Dari muslimuna itu maknanya orang-orang muslim, yang berarti banyak dan lebih dari dua. Dan ada para guru laki-laki, itu arti dari muallimuna yang merupakan jamak karena dia maknanya lebih dari dua. Kemudian jenis jamak yang kedua ada jamak muannats salim. Jamak muannats salim ini digunakan untuk kata benda berjenis perempuan yang bertandakan ada tak mengkutuk di belakangnya. Biasanya jamak muannats salim ini di belakangnya ditambahkan atun dalam marfu serta atin dalam mansub dan majrur. Contohnya muslimatun, yaitu para wanita muslim. Yang kedua ada contohnya muallimatun, para guru perempuan. Jenis jamak yang ketiga ada jamak taksir. Jamak taksir ini bentuk jamak yang mengalami perubahan struktur kata yang tidak beraturan. Jadi dia berubah dari kata mufrad menjadi jamak itu tidak beraturan, dia berubahnya jauh. Dan dalam jamak taksir ini biasanya orang-orang mengetahui dia berubah itu dari cara menghafal. Biasanya di dalam kamus itu ada perubahan kata dari katanya mufrad ke kata jamak taksir. Contohnya ada kitabun. Kitabun itu kan kalau dalam kamus kitabun. Nah, kalau dalam kamus biasanya dia untuk jamaknya tulisannya kutubun. Kemudian anak baitun, bentuk jamaknya buyutun. Kesimpulannya di sini ada mufrad. Mufrad itu kata benda tunggal. Intinya mufrad ini dia bermakna satu, yaitu tunggal. Kemudian ada tasniyah. Tasniyah ini kata benda yang menunjukkan dua. Jadi tasniyah ini kata yang bermakna dua, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian ada jamak. Jamaknya adalah kata benda yang menunjukkan lebih dari dua. Intinya tuh jamak ini untuk menggambarkan atau
memaknakan kata dalam jumlah banyak. Dan jamak ini terbagi menjadi 3, ada jamak muannas salim, jamak muzakkar salim, dan jamak taksir. Wa fil khitam, syukran jazilan ala waqtikum wa musyahadatikum. Atamanna an yakunal hadal video mufidan lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.